Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Hari Rabu tanggal 14 Mei 2025, gereja merayakan Pesta Santo Matias Rasul. Saya mengajak kita sekalian, Bapak Ibu Saudara-saudari, merenungkan kutipan Injil Yohanes bab 15 ayat 9 sampai 17. Kita dengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu supaya sukacita-Ku ada dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menyampaikan perintah, yaitu perintah kasih. Menarik apa yang disampaikan Yesus dalam kutipan Injil hari ini. Mengasihi orang yang dekat dengan kita, seperti anggota keluarga, sahabat, teman-teman dekat. Itu adalah hal yang biasa. Orang-orang yang tidak beriman pun melakukan hal demikian. Jadi apa yang istimewa dari perintah Kristus tadi, saudari-saudara? Pertama-tama, cinta Kristus itu mengubah hakikat manusia berdosa menjadi sahabat-sahabat Allah. Cinta itu menjembatani dua pihak yang sebetulnya sangat jauh berbeda derajatnya. Allah yang kudus dan berkuasa dengan manusia yang berdosa dan lemah rapuh. Cinta baru ini memberi energi baru pula. Sehingga Allah yang agung dan penuh kuasa itu mau berkorban untuk meningkatkan harkat atau martabat manusia berdosa. Saudari-saudara, pemahaman dasar ini yang hendak ditanamkan Kristus dalam diri para murid. Mereka juga harus memiliki kadar cinta yang menjembatani perbedaan-perbedaan manusiawi. Menghilangkan sekat-sekat, menghilangkan pengkotak-kotakan sosial, dan menumbuhkan daya dan kerelaan untuk berkorban demi orang yang dikasihi. Dari saudaraku umat beriman terkasih, cinta yang mengabdi itulah keinginan Kristus untuk kita. Kualitas cinta seseorang diuji ketika dia berada dalam pilihan yang sulit. Terutama ketika dia dituntut untuk berkorban bagi orang yang dicintai, bagi orang yang dikasihi. Yesus tidak sekedar mengajar tetapi menunjukkan teladan pengorbanan itu. Dia tidak sekedar omon-omon. Maka perintah untuk saling mengasihi bagi umat Kristiani, bagi kita, mewajibkan kita untuk melangkah lebih dalam
dari sekedar relasi dan kedekatan karena ikatan emosional, karena ikatan kekeluargaan, suku, ras, agama, dan sebagainya. Semua itu ada pada banyak orang, termasuk pada mereka yang tidak percaya kepada Kristus. Cinta Kristiani harus digerakkan menjadi cinta yang mengabdi, yang mau memberi diri untuk orang yang dicintai semata-mata demi orang itu, bukan cinta dengan pamrih. Dari saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, cinta Kristiani itu pula cinta yang penuh pengorbanan. Kebanyakan orang Kristiani sendiri tidak sanggup menghayatinya secara penuh, apalagi menjadikan diri teladan bagi banyak orang, bagi masyarakat luas. Kita masih perlu terus belajar dari jalan hidup Kristus yang diwariskan kepada para rasul dan diwariskan kepada kita. Kita perlu terus-menerus menjalin hubungan yang akrab dengan Kristus, agar dari kelimpahan rahmat-Nya kita menimba karunia kekuatan untuk mewujudkan cinta yang mengabdi penuh pengorbanan itu. Rasul Matius yang kita rayakan pestanya hari ini telah menunjukkan cintanya kepada Tuhan dengan memberi diri, bahkan memberi nyawa, untuk tersiarnya kabar gembira tentang Kristus. Supaya makin banyak orang yang percaya, makin banyak jiwa yang diselamatkan. Kini giliran kita saudari-saudara, di tempat kita hidup, di keluarga, di lingkungan, di tengah masyarakat, mari kita wujudkan cinta yang mengabdi, cinta yang berkorban itu. Sebab dengan demikianlah kesaksian hidup kita menjadi terang bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau adalah kasih yang hadir di tengah dunia. Engkau menunjukkan kepada kami, Engkau memberi contoh teladan hidup yang agung bagaimana mencintai dengan penuh pengabdian dan pengorbanan. Mencintai tanpa pamrih. Kuatkan kami yang seringkali menghayati cinta itu secara egois. Mampukan kami agar kami boleh belajar untuk mengasihi, belajar untuk mencintai, sebagaimana Engkau sendiri telah menunjukkannya. Semoga dengan demikian, kesaksian hidup kami yang penuh cinta, penuh kasih itu, sungguh memuliakan nama-Mu, dan sungguh menarik banyak orang untuk percaya kepadamu. Engkaulah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita segala rencana, karya dan pelayanan hari ini, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.